bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, sempat kena semprot oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk memegangkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyampaikan hal tersebut ketika mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurutnya, salam kemerdekaan dengan tangan terbuka itu sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yang juga tokoh proklamator kemerdekaan, yakni Soekarno. Pernyataan Anies ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Maklum saja, pekikan salam merdeka dengan tangan terkepal itu identik dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri tersebut. Hasto menerangkan, pekikan kemerdekaan sambil mengepalkan tangan merupakan spirit perjuangan yang menyimbolkan arti 5 Pancasila menjadi satu. Hasto juga mengatakan bahwa kepalan tangan itu melambangkan kekuatan gotong royong dalam melawan kapitalisme dan imperialisme. Yang diambilkan spirit juangnya, di mana mengepal itu 5 Pancasila menjadi satu kekuatan gotong royong, kita lawan kapitalisme dan imperialisme. Itu maknanya untuk dapat disampaikan ke Pak Anies. Pernyataan Hasto tersebut lantas ditanggapi oleh akademisi sekaligus pengamat sosial politik yakni Rocky Gerung. Menurut Rocky, Hasto terlalu sibuk mengurus organisasi partai sehingga tidak punya waktu untuk mempelajari sosok Soekarno. Rocky Gerung pun menyimpulkan jika Anies Baswedan lebih paham Soekarno ketimbang Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Berkaitan dengan kemerdekaan, kita masih ngobrol hari ini soal berkaitan dengan hari kemerdekaan ya, Bung Rocky. Ini itu calon presiden Anies Baswedan itu rupanya dia meluruskan bahwa dia memberi contoh bahwa salam kemerdekaan itu yang dicontohkan oleh Bung Karno itu adalah tangan diangkat terbuka begini nih, ini yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan itu disampaikan kepada rakyat itu di Waduk Lebak Bulus begitu. Nah sementara kemudian ternyata pernyataan Anies ini dikoreksi oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Jadi tangannya katanya ini tangannya mengepal begitu kata dia. Ini spiritnya adalah Pancasila dan gotong royong itu kata dia begitu ditafsirkan, itu nggak diperas menjadi Ekasila lagi kata. Nah ternyata ini kemudian netizen ini banyak yang ngirim juga informasinya kepada saya gitu. Ini Hasto salah kalau lebih ngerti Anies soal apa ajarannya Bung Karno, karena seperti ditulis oleh Cindy Adam. Ini penuturan Bung Karno nih. Saya bacakan supaya nggak salah gitu ya, Bung Rocky ya, omongannya Bung Karno kepada Cindy Adam. Jadi aku menetapkan supaya setiap warga negara Republik memberi salam kepada orang lain dengan mengangkat tangan, membuka lebar kelima jarinya sebagai pencerminan 5 dasar negara dan meneriakkan merdeka. Itu kata Soekarno seperti ditulis Cindy Adam dalam buku Penyambung Lidah Rakyat. Nah, dari sini saja kita udah jadi tahu deh siapa yang lebih ngerti ajarannya Bung Karno. Itu pentingnya, Hasto itu nggak usah komentari banyak hal tuh. Dia fokus aja urusan organisasi mending tuh. Kan ada bagian-bagian di PDIP yang paham tentang ajaran Bung Karno tuh, yang belajar secara sampai jadi tubuh Bung Karno. Kayak Ahmad Basara itu pasti mengerti itu, atau Prananda. Kan ini orang-orang di dalam PDIP yang memang dibekali oleh pengertian-pengertian dasar Soekarnisme. Jadi kalau Hasto, dia kan sekedar sekjen yang sebetulnya ngurusin administrasi partai. Nah, kesibukan Hasto itu menyebabkan dia kurang belajar tentang Soekarnoisme itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Anies, pasti Anies lebih paham, karena Anies pasti riset tuh dalam upaya untuk menyerap seluruh pikiran Bung Karno. Jadi kalau kita mau gambling sedikit tuh, siapa sebetulnya yang mengerti Soekarno? Pasti orang di luar PDIP itu.
karena mereka riset. Tentu Bung Karno adalah semangat buat PDIP, tetapi pengetahuan tentang apa itu sosialisme Bung Karno, Bung Karno tentang Islam, jadi riset di bidang akademis tuh. Nah, Hasto kekurangan riset itu, walaupun dia jadi doktor di situ, tapi kan pengetahuan dia tentang Soekarnoisme kan kecil sekali tuh. Kenapa? Karena Hasto lebih suka untuk melakukan atau membahas hal-hal yang sekedar bersifat material. Nanti siapa yang mau jadi anggota DPR, kira-kira apa potensi dia untuk ditaruh di bangker berapa, kalau dia di outsource berapa, kira-kira dana yang bisa masuk. Kan itu pikirannya Hasto begitu tuh. Jadi kita bisa lihat sebetulnya bahwa di kalangan PDIP terjadi dualisme. Apakah pikiran Soekarnoisme itu mau dijadikan dasar untuk perjuangan politik, atau Soekarnoisme sekedar jadi slogan? Nah, bagi Hasto Soekarnoisme justru hanya jadi slogan. Anies justru yang mengerti ide dasar pikiran-pikiran sosialistis Bung Karno.